Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, aku mau sharing lagi kegiatan sehari-hari aku. Nah, hari ini kesibukan rutinitas seperti biasa ya, ibu rumah tangga. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan. Ini aku mau masak dulu tumis-tumis sederhana ala rumahan banget. Ini ada wortel. Wortelnya aku potong-potong kecil-kecil seperti ini. Kurang lebih ini tuh pukul 10 pagi. Kebetulan aku baru aja jemput Alia dari sekolah, jadi aku masaknya biasanya memang sepulang ngejemput Alia dari sekolah. Hari ini aku mau masak sederhana dan ini untuk makan siang aku dan Alia. Kebetulan Pak suami kalau makan siang di kantor, jadi aku paling masakin untuk suami untuk sorenya. Dan ini pasti aku sisain terlebih dahulu atau aku sisihin untuk suami, baru aku makan sama Alia di siangnya nanti. Nah, ini aku tambahkan buncis juga, buncisnya sedikit. Ini aku menghabiskan sisa-sisa dari sayuran untuk anggaran minggu ketiga ya teman-teman. Sekarang udah minggu ketiga, nggak kerasa, Masya Allah ya. Nah, ini aku ada cemilan edamame. Ini aku suka banget cemilan edamame, selain sehat pokoknya kandungannya banyak banget. Edamame itu berupa kacang apa ya, dulu itu kacang bulu aku bilangnya. Nanti akan aku kukus untuk cemilan hari ini, dan gak lupa untuk sayurannya aku cuci terlebih dahulu. Gimana nih Bunda kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan gak kerasa untuk bulan Januari udah mau hampir habis. Ini tuh anggaran ketiga. Alhamdulillah aku tuh seneng banget. Dan sekarang aku juga udah mulai bisa menguasai diri dalam hal pengaturan keuangan. Nah, ini aku kembali lagi ke masakan ya Bun. Bumbunya untuk tumisan wortel dan buncis sederhana. Ini aku ada bawang putih, bawang merah dan garam. Ini aku ulek kasar aja. Sebenarnya diiris-iris atau dirajang-rajang juga bisa ya Bun. Tapi biasanya Pak suami dan anakku kalau bawang merah dan bawang putih diiris-iris itu suka gak dimakan gitu, jadi aku haluskan. Nah, ini akan aku tumis pakai minyak sedikit, tinggal dioseng-oseng aja. Semuanya pasti bisa untuk masak seperti ini, sederhana banget. Jadi aku nggak ngasih resep-resep terkhusus ya, dan aku bukan tipikal yang pintar masak juga ya teman-teman. Dan aku juga termasuk orang yang apa ya, jarang nguplek di dapur gitu ya. Paling aku lebih senang yang simpel-simpel. Sebenarnya kalau niat belajar masak yang mewah-mewah mungkin ya bisa dikatakan, itu sebenarnya bisa aja, karena sekarang akses udah sangat mudah banget didapat ya, dari YouTube, dari Instagram, banyak banget pokoknya. Cuman dari kesibukan mungkin yang mempengaruhi, males untuk bereksperimen di dapur gitu ya Bun. Jadi mohon maaf kalau aku jarang ngasih resep yang keren gitu ya di perdapuran atau di permenuan. Nah, ini aku angkat dulu edamame-nya udah matang. Jadi ini kompor 2 atau tungku 2 itu aku pakai semuanya biar cepet. Nah, tumisannya aku kasih sedikit air untuk biar ada kuah-kuahnya dan biar cepat mateng. Bumbu halusnya cuma dikasih merica sama gula pasir sedikit dan juga bumbu Royco rasa ayam. Biasanya aku pakai bumbu totole dari kaldu jamur tapi lagi habis, jadi aku pakainya Royco aja. Nah, biasanya selesai masak aku langsung lap-lap tipis-tipis aja. Ini biarpun dielap belum bisa rapi dan bersih ya, karena memang ini kompornya udah sekitar 8 tahunan ya kurang lebih, kok udah karatan gitu Bun. Nah, ini tuh misalnya sederhana kayak gini aja ya Bun, aku mah jarang masak yang spesial, tapi aku selalu bersyukur apapun itu, dan sesederhana apapun makananku,
Nah, ini edamamenya aku sajikan di piring. Kalau lihat edamame itu aku ingat masa kecil, Bun. Dulu suka beli yang di abang-abang gerobak bareng jagung itu. Jadi kalau lihat ini kayak inget ke masa lalu gitu. Terus kemudian untuk proteinnya aku beli jadi telur asin 3 butir, harganya 10.000 di tempatku. Ini gede-gede banget dan udah langganan banget, rasanya itu pas, nggak terlalu asin juga nggak hambar ya. Nah, ini toples untuk wadah kerupuk aku juga beli jadi, Bun. Aku tuh kalau misalnya punya waktunya sedikit di hari-hariku, aku suka beli jadi, tapi dilihat-lihat juga beli jadinya yang sekiranya kejangkau. Kayak misalnya hari ini aku belinya protein aja itu 10.000, tapi sayurannya aku masak sendiri. Jadi nggak yang beli semua beli gitu, Bun. Makan siangku ini bukan buat Alia tapi buat aku sendiri. Kalau Alia, dia nggak suka telur asin, nanti akan aku ceplokin telur telur biasa dan sayur. Anakku itu susah makannya, Bun, apalagi di oseng-oseng ini juga aku nggak pakai cabai karena memang anaknya nggak suka pedas gitu ya. Selanjutnya ini udah sore hari nih, aku persingkat. Setelah aku sholat zuhur, kemudian tadi udah ngajarin Alia juga, ngajarin PR dan segala macam. Selanjutnya aku mau berangkat ngajar privat ke salah satu perumahan di Tridaya namanya ya, yang daerah Tambun Selatan, pasti tahu Tridaya di mana. Jadi lumayan agak jauh dari rumahku. Jadi aku tuh ngajar di Tridaya, beberapa anak lah yang privat Al-Quran. Nah, ini aku lagi di jalan ya teman-teman, dan aku nggak videoin selama di perjalanan. Ini aku hanya videoin pas keluar dari rumah menuju gerbang klaster Merbabu tempat aku tinggal. Nah, selanjutnya aku persingkat nih, aku udah ada di Tridaya, dan sedikit aku abadikan momen-momen cara ngajarnya aku ya teman-teman. Di sini aku nggak tayangin semua ya teman-teman, karena waktunya cukup panjang, sekitar 60 menit. Tapi aku bener-bener bahagia ngelihat anak-anak sesemangat ini. Ini tuh teman-teman sekelasnya Alia, dan ada juga kakak kelas yang kebetulan di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Nahdlatul Ulama tempatnya Alia belajar itu sudah agak tinggi materinya, sehingga anak-anak diperlukan privat gitu kan. Dan kebetulan aku dipercaya oleh sebagian orang tua untuk mengajari anak-anaknya. Nah, di kelas privat ini aku ajarkan bagaimana anak-anak cara belajar Al-Quran, cara membaca Al-Quran dengan tartil, dan juga menggunakan metode yang bersertifikasi ya tentunya. Bersyukur kepada Allah, aku sudah menyelesaikan tahapan demi tahapan, yaitu menjadi seorang pengajar yang bersertifikasi. Dan sekarang aku sangat bahagia banget bisa dekat dengan anak-anak, karena kebetulan aku memang sangat mencintai anak-anak ya teman-teman, suka banget sama anak-anak itu. Dan di sini aku lagi mengajarkan klasikal, di mana klasikal itu mencoba membuka mulutnya anak-anak yang memang biasanya membaca Al-Quran itu hanya mingkem aja gitu ya. Di sini kita dibuka mulutnya, dan bacaannya lantang juga sesuai dengan makhrajnya, dan juga cepat, tepat, dan benar. Itu sih konsepnya. Nah, di kelas privat ini aku nggak berani nerima murid terlalu banyak ya teman-teman, karena cara mengajarnya sangat spesifik juga intens. Paling maksimal 5 orang, berbeda dengan TPQ maksimal 15 orang per 1 jam gitu ya teman-teman, karena biar progresnya lebih cepat dan bisa ngejar sama materi yang berada di sekolahnya anak-anak.
Aku nggak tayangin semua ya teman-teman, hanya part-part tertentu aja, karena ini juga teman-teman ada yang bilang ditayangin semua tuh gitu kan. Karena waktunya panjang jadi aku nggak bisa videoin semua ya teman-teman ya. Aku cut-cutin aja bagian-bagian yang menurut aku ya sudah terwakili lah sama yang aku tayangin di sini. Siapa yang Umi tunjuk maka segera dijawab. Rafa? Mungkin ini aja kegiatan aku hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat selalu untuk bunda-bunda dalam mendidik anak-anaknya, dalam mengurus urusan rumah tangganya. Semangat selalu, semoga selalu barokah dan diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.